sangat bagus banget. Jadi setiap hasil pembelajaran siswanya dilaporkan ke orang tua muridnya masing-masing. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Rini ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi feedbacknya tadi pada aspek keterbukaan informasi dan juga instrumen tadi ya disampaikan ya, instrumen, jadi orang tua siswa mengetahui kondisi proses pembelajaran anak-anaknya dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan beberapa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas yang lain akhirnya bisa meniru yang sudah dilakukan oleh Pak Asep ya. Satu lagi silakan. Mangga satu lagi. Oh, gantian. Pakai laptop yang sama juga boleh. Siapa ini? Pak Tendi ada Pak Tendi? Bu Ade? Iya Pak. Ya, mangga. Ini siapa nih? Ini Bu Susi. Ini Bu Susi, Susi. Pak. Punya akun aku nggak bisa dibuka gitu. Dan pembelajaran, komunikasi yang terbuka bisa membantu kita menyelesaikan persoalan lebih cepat gitu ya. Ketika ada kendala, sudah satu frekuensi dengan orang tua, apa yang harus dilakukan sudah bisa dilakukan dengan baik. Jadi prakteknya sangat luar biasa sekali. Masukan dari saya hanya pada aspek penyajian Pak Asep. Jadi penyajiannya juga sebenarnya sudah bagus. Tapi karena kita mungkin dadakan ya, nanti yang kedepannya bisa dipersiapkan juga, kedepannya dipersiapkan juga hal-hal yang menjadi kendala mungkin Pak Asep ya. Artinya nih, ketika Bu Susi, Bu Rini, atau yang lain akan melakukan hal yang sama, dikasih tahu juga kira-kira kesulitannya di mana nih. Hal yang dilakukan Pak Asep ini susahnya yang mana gitu, sehingga nanti bisa mengantisipasi. Jadi kendala-kendala yang Pak Asep lakukan, temui ya, yang Pak Asep temui ketika melakukan ini apa, dan bagaimana Pak Asep mengatasi kendala itu, ya itu mungkin bisa ditambahkan. Jadi melengkapi, jadi ketika ini diceritakan dan akan jadi inspirasi bagi yang lain siap juga. Jadi satu kendala, yang kedua tahapan mungkin ya. Ketika mempersiapkan ini Pak Asep mulai dari apa dulu nih? Apakah memberikan instrumen atau pertama membuka komunikasi dulu dengan orang tua siswa ya, bikin grup mungkin semua sudah ya. Ada yang udah bikin grup tapi tidak ada komunikasi. Misalnya Pak Asep mengaktifkan dulu komunikasinya, semua orang tua sudah tidak canggung untuk menyampaikan di grup atau secara japri, baru ada pertemuan menyampaikan itu. Nah, pentahapan itu juga akan membantu kita semua ketika akan melakukan hal yang sama ya. Jadi pentahapan dan kendala-kendalanya gitu ya. Nah, itu aja sih jadi aspek presentasinya. Secara isi dan juga prakteknya itu sudah sangat bagus sekali menurut saya, sudah sangat bagus sekali. Bahkan ini butuh effort yang sangat luar biasa gitu ya untuk bisa sampai data seperti itu. Itu ya. Terima kasih Pak Asep, nanti boleh dibagikan tutup filenya dan bisa dilakukan. Nah, ini kita sudah mau jam 12, harusnya setelah ini kita diskusi kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan nih sebagai saran buat kita semua. Saran ini bukan buat Pak Asep ya, karena di komunitas praktisi ini setelah ini kita coba semuanya melakukan. Nah, karena semua kita akan melakukan, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dengan lebih baik. Nah, ini silahkan gitu ya, disampaikan sarannya apa nih kira-kira nih yang bisa kita lakukan supaya ini bisa kita lakukan lebih baik lagi, kan jadi lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya dari sini ternyata Bu Susi atau Bu Rini atau Pak Kahmidin ya sudah bergabung, Bu Ade bisa melakukan lebih baik, nah, itu jadi pahalanya Pak Asep gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa tersaingi gitu ya. Jadi justru yang lain tuh punya pijakan yang lebih lebih pasti karena sudah dipraktekkan sama Pak Asep seperti ini, kita tinggal ngembangin gitu ya. Nah, harusnya kita diskusi ke situ, tapi ini waktunya tidak cukup. Nanti kita akan lakukan di simulasi berikutnya ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya paling masukannya yang bisa kita lakukan, setiap orang nanti mungkin kondisinya berbeda-beda gitu ya. Seperti yang tadi Pak Asep lakukan itu ada nyebar kuesioner dulu, ngelihat petanya dukungan orang tuanya seperti apa, kondisi anak seperti apa.
Lalu mulai dari situ, gitu ya, bisa mulai dari situ. Jadi kalau Pak Asep kan mulai dengan standarnya Pak Asep yang mungkin tuh sangat tinggi ya, sangat tinggi bagi sebagian kita. Nah, tapi yang lain nanti bisa menyesuaikan dengan melakukan asesmen awal dulu, atau ya tadi dimulai dengan membuka komunikasi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan dengan kondisi kelas masing-masing, kondisi kita juga sebagai gurunya. Apa yang paling mungkin bisa saya lakukan supaya ini lebih baik. Gitu ya. Nah, rencana aksinya, silahkan ini aja nih biar cepat, Bapak Ibu tulis aja di kolom chat kira-kira dari hal baik yang sudah dibagikan oleh Pak Asep, Bapak Ibu akan melakukan apa gitu ya, atau bagian mana yang akan coba Bapak Ibu praktekkan dari yang sudah dibagikan oleh Pak Asep. Nah, coba ditulis di kolom chat aja nih, ini karena mepet ya waktunya. Bagus emang didiskusikan dulu, tapi ini ke perseorangan aja, masing-masing kira-kira apa. Oh, saya akan membuka komunikasi, oh saya akan membuat kuesioner, oh saya akan membuka informasi kegiatan belajar tuh kayak tadi kan Pak Asep sampai membuka juga kegiatan belajarnya akan ada ini, ada ice breaking, ada apa gitu ya. Oh, saya akan membuka instrumen penilaian, ini yang harus diperhatikan oleh anak-anak sehingga butuh bantuan dukungan orang tua siswa misalnya ya. Silakan masing-masing boleh menuliskan minimalnya satu hal baik yang akan dilakukan yang terinspirasi dari yang sudah dipraktekkan oleh Pak Asep. Nah, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit aja lah ya. 1 menit untuk menuliskan apa yang akan coba dilakukan ya. Artinya kita mencoba juga melakukan hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Asep dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Artinya nggak bisa sama juga gitu, persis seperti Pak Asep, tapi disesuaikan kondisi masing-masing ya. Atau bisa jadi lebih bagus juga gitu ya yang dilakukan. Silakan diketik aja di kolom chat. Kalau misalnya ada yang joinnya gabungan karena nggak bisa masing-masing orang masing satu laptop ya, nebeng aja sama yang ada akunnya di sini, tapi dikasih nama ini siapa gitu ya. Oke, silakan. Dokter Liv, mau kalian komentar? Ya, kita tunggu ya. 1 menit ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak Asep, ada tanggapan? Sambil nunggu yang nulis di chat, Ya. izin saya untuk dikoreksi ke Bapak Pak, bisa nggak? Ya. Dikoreksi Gimana? terkait. Ada saya mau nampilkan video, mohon Bapak mengoreksi. Bapak jangan kaku untuk mengoreksi saya. Ini salah, ini kurang baik ini. Jadi Bapak mohon dikoreksinya sejujur-jujurnya Pak. Ada video satu, boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Maksudnya gimana? Mau Ya, menampilkan video? menampilkan bukan khusus ke Bapak ini. Sambil nunggu yang lain ngirim chat. Bapak mengoreksi pembelajaran saya yang lewat video yang saya tampilkan gitu. Oh, silakan. Mohon maaf Pak. Ya, enggak. Yang lain sambil menuliskan ya satu Ya. rencana aksinya. Ini kalau Pak Salma. Jenny, Winda, Reni, Padir, Misal mana? Hah? Kevin, kita, ya.
Ainun, Rena, Salsa, Arif, Andini, Dedis. Oke, setiap ketua kelompok silakan ambil kertas. Sudah ya Pak Asep? Sudah belum? Ini sudah. Sudah Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Asep. Oke ya. Ini yang lain sudah menuliskan? Belum masuk ya? Pesan apa chatnya? Sambil ditunggu chatnya ya. Baik Pak Asep, terima kasih tadi tambahan ini ya. Ini gambaran kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas ya oleh Pak Asep. Sekilas sudah sangat baik ya, itu digambarkan dari mulai datang, kegiatan pembukaan, kegiatan belajar sampai penutupan dan pulang ya. Memang lebih lengkapnya kalau observasinya datang langsung ke kelas ya, seperti dulu waktu saya kunjungan ya juga melihat kelas-kelas Bapak Ibu itu luar biasa, proses belajar mengajarnya jadi lebih kerasa suasananya ya, ngelihat situasi langsung gitu ya. Nah, tapi beberapa cuplikan tadi juga sudah menggambarkan proses belajar mengajar yang sudah diupayakan berpusat pada siswa gitu ya. Jadi menempatkan siswa sebagai aktor utama dan kita mengedepankan interaksi kemanusiaan, bahwa siswa itu ya manusia yang utuh, itu yang dia punya pikiran, perasaan, dan juga fisik gitu ya. Maka itu dilakukan pendekatan yang secara komprehensif dengan penyapaan ketika datang, dilibatkan secara maksimal. Tadi itu sedang sangat bagus digambarkan gitu ya. Partisipasinya sangat bagus, bahkan juga ada aktivitas yang interaktif di antara siswa dengan kegiatan grouping gitu ya. Nah, beberapa upaya peningkatannya saran dari saya ya, masukan. Ini saran sementara karena saya tidak melihat secara langsung. Pertama tadi aspek individualization ya, aspek interaksi ke masing-masing peserta didik gitu ya, secara mendalam. Saya memahami betul memang di SDN Ciparai muridnya banyak ya, satu kelas penuh gitu ya. Kalau datang juga jumlahnya banyak kayak tadi. Nah, salah satu bagian individualisasi itu memang akhirnya kita berupaya ya sebaik-baiknya berinteraksi dengan semuanya, menyapa gitu ya. Nah, tadi kan kalau di video sekilas karena anaknya banyak, menyapanya Pak Asep jadi buru-buru gitu ya. Nah, akan lebih bagus. Iya kan, lagi bagus pas nyapanya itu Pak Asep juga ngomong, senyum, dilihat wajah anaknya gitu. Tapi karena tadi cepat banyak, jadi mungkin jadi terlewat gitu ya untuk menatap setiap anak, sehingga anak juga kalau mendatangi kita dia melihat bahwa kita memang menyambut dia. Tadi pas masuk dan keluar jadinya terjadi terburu-buru mungkin karena anak-anaknya banyak ya. Itu yang pertama ya, yang mungkin bisa diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi lah ya kurang lebih. Nah, lalu yang kedua aspek kedalaman pembelajaran dalam artian refleksi. Nah, tadi ada yang maju-maju ke depannya, tapi kalau
lebih dalam, lebih pastinya saya mungkin harus lihat di rancangan pembelajarannya dan di praktiknya refleksi kalau bisa jangan sampai lewat, harus ada. Jadi pemaknaan, apa yang dia dapat hari ini? Senang nggak dia dengan pembelajaran hari ini? Apa yang paling dia sukai dari pembelajaran hari ini? Nah, itu caranya macam-macam, bisa dengan menyampaikan langsung atau dengan emoticon. Dia menuliskan atau menempelkan gambar senyum atau memberi bintang gitu ya. Itu bentuk-bentuk refleksi yang bisa dilakukan. Nah, itu kalau itu ada juga itu bagus gitu ya, yang bisa dilakukan oleh siswa ya. Lalu yang ketiga adalah bagian dari pembelajaran siswa adalah transformasinya, aksi lanjutannya, apa yang akan mereka lakukan setelah belajar hari ini. Bukan PR ya, tapi kira-kira kalau udah ngerti materi hari ini dia mau ngapain, apa yang bisa mereka lakukan lagi gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan juga sehingga pembelajarannya itu berkelanjutan gitu ya. Nanti besoknya atau pada saat ketemu kelas lagi kita bisa cek itu. Nah, itu mungkin sudah mudah-mudahan ya sudah tergambar juga dari yang dilakukan Pak Asep. Itu ya. Terima kasih, ini sudah memberikan ini chatnya Bu Rini ya. Bu Rini sudah menyampaikan saya akan melakukan hal berkomunikasi dengan orang tua lebih terbuka lagi dalam pembelajaran. Membuka komunikasi. Good, makasih Bu Rini. Yang lain boleh disusulkan nanti ya. Ini sudah jam 12.12, sudah azan zuhur juga. Terima kasih, ini simulasi sederhana saja ya, sebagai percontohan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bulan berikutnya ya. Silakan dipersiapkan dari sekarang siapa setelah Pak Asep ya, praktik baik apa yang akan dibagi. Dari saya cukupkan. Artinya kita selesai di sini untuk simulasi berbagi praktik baik. Jadi kurang lebih nanti alurnya seperti itu. Selanjutnya tadi Bu Rini ya selaku reporter nanti mohon bantuannya untuk membuat semacam berita atau reportase atas pelaksanaan tugas praktisi yang baru saja kita lakukan. Apa yang kita diskusikan, apa masukannya, apa rencana aksi. Misalnya kayak sekarang kan sudah ada satu rencana aksinya dari Bu ini nanti yang lain apa bisa dicantumkan juga sebagai salah satu hasil dari praktek komunitas praktisi kita ya, berbagi praktik baik di komunitas praktisi. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke seluruhnya, khususnya kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Didin dan juga Bapak Ibu Guru. Spesial hari ini Pak Asep yang sudah berbagi praktik baik. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Sebelum ditutup, silakan dari Pak Kepala Sekolah, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebagai penutup kegiatan ini, saya apresiasi dengan apa yang disampaikan praktik baik dari Pak Asep. Dan ini sebagai ingat bagi rekan-rekan semua bahwa sumber data dalam melakukan sumber data dalam proses perbaikan pembelajaran, data utamanya itu adalah di hasil belajar siswa, kemudian data tambahannya dari orang tua siswa, kemudian libatkan pula teman-teman sejawat, kemudian siswa juga jangan lupa Bapak Ibu, langkah-langkahnya harus siklus perencanaannya adalah data yang tersedia, kemudian mengidentifikasi, kemudian direfleksi, kemudian membenahi dalam pembelajaran. Nah, itu semua merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perbaikan pembelajaran, di mana perbaikan pembelajaran ini bermuara kepada tujuan yang telah kita buat, apakah tercapai atau tidak. Nah, berdasarkan praktik baik yang disampaikan dari rekan tadi, coba diaplikasikan dengan rekan-rekan yang lainnya, dilakukan rekan-rekannya di mana proses pembelajaran kita selama ini di sekolah sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk jangan lupa sumbernya adalah data yang paling utama, data yang ada di sekolah, di siswa, di kelas kita. Jadi jadikanlah itu sebagai sumber data.
Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu semua untuk selalu mengecas diri, refresh diri dengan membuka PMM ya, PMM di media itu untuk dibuka-buka kembali supaya apa? Supaya kita nambah pengetahuan dan keterampilan. Itu barangkali Pak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di bulan depan. Dan untuk praktik bulan depan supaya ada persiapan, saya untuk sampaikan ke guru kelas 2 Ibu Susi ya, Bu Susi, untuk menyampaikan presentasinya. Kemudian untuk saya bentuk koordinator sampai bulan tahun 2023 ini. Untuk koordinator di komunitas praktisi SLC Ciparai ini, sebagai penanggung jawabnya saya sendiri, koordinatornya Pak Asep Saiful Lukman, reportasenya 1 Tendi Krismawan, 2 Fitri Yanti Mulyati, anggotanya Ibu Isah, Bu Susi, Pak Hamidin, Pak Bu Ade Purnimulpa, Bu Rini, kemudian Pak Wawar dan tenaga perpustakaan. Nah itu berlaku sampai 2023 dan nanti kalau ada hal yang perlu diperbaiki kita tinjau kembali. Dan untuk mempersiapkan nanti pada bulan Maret itu mengarah ke tadi di kelas 6 ya, kemudian ke kelas rendah. Kelas 6 apakah kelas 1 apakah kelas 2, silakan nanti Ibu Susi dan Ibu Rini untuk barter dulu untuk bulan depan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah ya. Alhamdulillah kita juga sudah menyiapkan untuk bulan depan. Semoga itu untuk prakteknya disempurnakan dulu nanti yang akan dilakukan oleh Bu Susi ya. Dan disiapkan bahannya untuk yang di bulan depan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai ketemu lagi di bulan depan ya. Sehat dan selalu bahagia. Ya. Amin. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Didin Sarono, Bapak Ibu Guru semua, Pak Sep, Pak Hamidin, Bu Rini, Bu Ade, Bu Susi, dan semuanya yang mungkin nggak muncul di layar ya, tapi ada di ruangan. Terima kasih partisipasinya pada sesi PMO hari ini, dan kita sudah memulai menjadikan PMO sebagai bagian dari kita belajar sama-sama. Berbagi juga insya Allah itu belajar ya, berbagi itu jangan dipandang sebagai sebuah kita lebih baik gitu ya. Nanti ibu-ibu kayaknya saya belum bagus ya, jadi saya nggak mau berbagi praktek baik. Justru dengan berbagi itu kita cukupkan ya dengan sama-sama membaca hamdalah bilal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.